Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Agung Asmarasani, SEIME, selaku dosen mata kuliah Manajemen Dana Bank, serta rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 4 akan berdiskusi dalam bentuk debat mengenai tugas yang telah diberikan. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lydia Citra Putri Mandiri dengan NPM 140. Perkenalkan, nama saya Elsa Nur Khalifa dengan NPM 092. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmalisari Fatihia dengan NPM 095. Perkenalkan, nama saya Rahmat Turmaulana dengan NPM 103. Perkenalkan, nama saya Naswa Fadrila Sohaila Hanafi dengan NPM 109. Perkenalkan, nama saya Kiana Aprianti dengan NPM 115. Perkenalkan, nama saya Azril Arilian dengan NPM 133. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jildan dengan NPM 137. Perkenalkan, saya Hilma Alfiana dengan NPM 223404142. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja diskusi dimulai. Selamat menyaksikan. Selamat pagi hadirin sekalian. Selamat datang dalam debat hari ini dengan mosi fokus ALKO terhadap pengambilan keputusan strategi jangka panjang terkait manajemen risiko, aset, dan liabilitas. Saya Lydia Citra akan memandu jalannya debat ini. Debat kita akan dibagi menjadi 4 babak. Untuk babak pertama, pembicara pertama dari masing-masing tim akan memperkenalkan anggota tim serta menyampaikan pendapat atau argumen mengenai topik yang sudah diberikan, dimulai dari tim afirmatif. Untuk babak kedua, pembicara dari masing-masing tim akan menanggapi atau menyanggah pendapat dari argumen yang sudah dipaparkan masing-masing tim, dimulai dari tim afirmasi. Pada babak ketiga, merupakan sesi tanya jawab. Setiap tim akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok lain, dan kelompok lain harus menjawab pertanyaan tersebut. Terakhir, penyampaian kesimpulan dari argumentasi kedua tim yang disampaikan oleh pembicara pertama masing-masing tim. Mari kita mulai babak pertama acara debat kali ini, yaitu perkenalan anggota tim. Tim afirmasi dipersilahkan. Perkenalkan, saya Naswa Fadrila Sohaila Hanafi dengan NPM 223404109 dari tim afirmasi akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu Siti Nurmalasari Fajriah NPM 223404095, Rahmat Nur Maulana NPM 223404103, dan Vina Aprilianti dengan NPM 223404115. Sekarang kita akan perkenalan kepada tim oposisi, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Selamat siang. Perkenalkan, saya Muhammad Jildan dengan sebagai tim oposisi dan bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Elsa Nur Khalifah, Azril Arilian, dan Hilma Alfiana. Sekarang kita akan mendengarkan argumen dari tim afirmasi. Waktu yang diberikan adalah 10 menit. Tim afirmasi dipersilahkan. Baik, kami setuju dengan pernyataan bahwa aset liability commit atau ALCO sebaiknya fokus pada pengambilan keputusan strategis jangka panjang terkait manajemen risiko aset dan liabilitas, seperti memprediksi tren ekonomi makro dan menyesuaikan strategi suku bunga. Dengan berfokus pada aspek strategis, ALCO dapat membantu bank mengambil keputusan yang lebih baik untuk pertumbuhan jangka panjang. Alasan kami setuju dengan pernyataan tersebut, yang pertama,
fokus pada keputusan strategis membantu bank mempersiapkan diri menghadapi perubahan ekonomi jangka panjang seperti perubahan suku bunga, inflasi, atau risiko global. Dengan strategi yang matang, bank lebih mudah menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang berubah. Yang kedua, keputusan strategis yang menekankan manajemen aset dan utang membantu Alko memprediksi risiko jangka panjang sehingga mengurangi dampak negatif pada stabilitas keuangan bank dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang ketiga, strategi jangka panjang membantu bank menciptakan nilai yang berkelanjutan. Meskipun keputusan operasional harian penting, jika Alko terlalu fokus pada hal-hal operasional, maka mereka bisa melewatkan peluang besar dari tren ekonomi yang menguntungkan. Mungkin itu dari tim afirmasi. Baik, terima kasih tim afirmasi. Selanjutnya kita akan mendengarkan argumen dari tim oposisi. Waktu yang diberikan 10 menit. Tim oposisi dipersilahkan. Tentunya sesuai dengan peran kami sebagai tim kontra, kami tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Alko seharusnya lebih berfokus pada keputusan operasional jangka pendek, termasuk tindakan cepat untuk menangani risiko likuiditas harian dan operasional bank. Keputusan operasional yang tepat waktu dan efisien seringkali lebih penting untuk keberlanjutan bank dibandingkan keputusan strategis jangka panjang. Tentunya kami mempunyai alasan mengapa tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Yang pertama, terlalu fokus pada keputusan strategis jangka panjang bisa membuat bank kurang responsif terhadap dinamika pasar jangka pendek, seperti perubahan suku bunga yang mendadak atau fluktuasi pasar keuangan. Kegagalan dalam menghadapi tantangan operasional harian dapat menimbulkan kerugian yang signifikan dalam jangka pendek. Yang kedua, risiko jangka pendek juga membutuhkan perhatian yang serius untuk menjaga likuiditas dan profitabilitas bank. Jika Alko terlalu fokus pada prediksi makroekonomi yang tidak selalu akurat, mereka mungkin gagal dalam mengelola kebutuhan likuiditas harian atau risiko pasar mendesak. Yang terakhir, kondisi ekonomi dan pasar seringkali berubah dengan cepat dan tidak dapat diprediksi secara akurat. Jika kau terlalu menitik beratkan pada strategis jangka panjang, mereka mungkin melewatkan peluang untuk mengambil keuntungan dari perubahan jangka pendek yang menguntungkan atau gagal mengelola risiko langsung yang timbul dari volatilitas pasar. Keputusan strategis yang baik harus didukung oleh eksekusi operasional yang efektif. Mengabaikan keputusan operasional dapat menimbulkan risiko likuiditas, risiko suku bunga, atau risiko kredit yang dapat mengganggu stabilitas keuangan bank dalam jangka pendek. Mungkin itu saja dari saya. Silakan. Baik, terima kasih tim oposisi. Selanjutnya kita memasuki babak berikutnya, yaitu kita akan mendengarkan tanggapan atau sanggahan terhadap argumen dari masing-masing tim. Dimulai dari tim afirmasi, waktu yang diberikan 10 menit, dilanjutkan dengan tim oposisi. Baik, saya akan menanggapi poin pertama yang tadi disebutkan oleh tim oposisi bahwa terlalu fokus pada keputusan strategi jangka panjang bisa membuat bank kurang responsif terhadap dinamika pasar jangka pendek seperti perubahan suku bunga yang mendadak atau fluktuasi pasar keuangan. Kegagalan dalam menghadapi tantangan operasional harian dapat menimbulkan kerugian yang signifikan dalam jangka pendek. Nah, Alko yang berfokus pada strategi jangka panjang justru membuat landasan yang lebih kuat bagi respons operasional jangka pendek. Dengan pemahaman yang mendalam tentang tren ekonomi makro, Alko dapat menyesuaikan strategi jangka pendek dengan lebih cepat dan tepat, karena keputusan operasional akan didasarkan pada pandangan strategis yang sudah dipertimbangkan matang. Strategi yang kuat tidak berarti kaku, tapi menjadi lebih responsif terhadap dinamika jangka pendek dengan pemahaman yang lebih menyeluruh. Terima kasih. Baik, izin menanggapi lagi ya. Meskipun argumen ini menyatakan bahwa pemahaman mendalam tentang tren ekonomi makro dapat mendukung respon yang lebih cepat dan tepat di tingkat operasional, kenyataannya adalah bahwa fokus yang berlebihan
pada strategi jangka panjang seringkali menciptakan inersia. Ketika situasi pasar berubah dengan cepat, keputusan yang harus diambil mungkin membutuhkan waktu tambahan untuk menganalisis kembali dan menyesuaikan dengan strategi yang telah ditetapkan. Hal ini bisa menyebabkan bank kehilangan momentum dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk keuntungan jangka pendek atau mengatasi masalah mendesak. Baik, saya akan menanggapi poin kedua. Strategi jangka panjang membantu mitigasi resiko jangka pendek. Memang, manajemen likuiditas harian itu penting, tetapi keputusan yang hanya bersifat reaktif terhadap kondisi jangka pendek bisa beresiko terhadap berkelanjutan bank. Tanpa pemikiran strategis, bank berpotensi membuat keputusan terburu-buru yang mungkin efektif dalam jangka pendek, tetapi tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan fokus pada strategi jangka panjang, bank dapat lebih siap mengelola risiko likuiditas dan profitabilitas melalui pengelolaan aset dan liabilitas yang seimbang dan terarah. Izin menyanggah sebagaimana yang telah disebutkan oleh tim afirmasi tadi, bahwa strategi jangka panjang membantu mitigasi risiko jangka pendek. Strategi jangka panjang dapat membantu bank mengantisipasi risiko, namun tidak ada jaminan bahwa hal itu akan efektif mengatasi tantangan jangka pendek. Terlalu bergantung pada itu juga bisa menghambat kemampuan bank untuk beradaptasi dengan risiko yang muncul secara tiba-tiba. Keputusan yang terlalu difokuskan pada pemikiran strategis dapat menjadi tidak fleksibel terhadap perubahan yang cepat, yang mana mungkin mengakibatkan keputusan yang tidak optimal dalam menghadapi risiko likuiditas atau situasi sulit lainnya. Sebuah pendekatan yang lebih reaktif dan responsif dapat lebih baik dalam mengelola risiko jangka pendek di lingkungan yang tidak pasti. Izin menanggapi, volatilitas jangka pendek lebih baik dikelola dengan pandangan jangka panjang. Meskipun kondisi ekonomi berubah cepat, fokus ALKO pada strategi jangka panjang memungkinkan bank untuk memiliki kerangka kerja yang solid dalam menghadapi volatilitas. Ketika bank terlalu fokus pada peluang jangka pendek, mereka bisa tergoda untuk mengambil risiko yang tidak perlu. Sebaiknya, pandangan makro yang kuat memungkinkan bank untuk mengambil keputusan yang lebih bijak, bahkan dalam situasi yang penuh ketidakpastian, sehingga peluang jangka pendek dapat dimanfaatkan tanpa mengabaikan stabilitas jangka panjang. Cukup. Baik. Kita memasuki sesi tanya jawab. Tiap tim akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada tim lawan dan menjawab pertanyaan yang diajukan. Maksimal. Maaf, Lydia, Ana belum menanggapi. Oh, belum. Maaf, meski begitu, pandangan jangka panjang bisa memberi kerangka kerja. Kenyataannya adalah bahwa volatilitas jangka pendek memerlukan respon cepat dan tindakan proaktif. Ketidakpastian dan perubahan mendadak di pasar seringkali memerlukan keputusan yang dapat diambil dalam hitungan jam atau hari, bukan dalam konteks strategi jangka panjang yang mungkin memerlukan waktu berbulan-bulan untuk dieksekusi dan diimplementasikan. Terlalu fokus pada gambaran jangka panjang dapat membuat bank gagal dalam menangkap peluang atau menghindari risiko yang muncul secara mendesak, memberi ruang bagi pesaing untuk mengambil keuntungan. Mohon maaf, human error. Kita memasuki sesi tanya jawab. Tiap tim akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada tim lawan dan menjawab pertanyaan yang diajukan. Maksimal 1 pertanyaan. Waktu yang diberikan untuk sesi ini adalah 20 menit. Silakan kepada tim afirmasi untuk mengajukan pertanyaan Anda. Mungkin di sini saya akan bertanya,
Bagaimana Baik, mengukur efektivitas dari keputusan-keputusan tersebut yang fokus pada keputusan operasional jangka pendek? Sudah. silahkan tim oposisi untuk menjawab pertanyaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tim afirmasi ya. Untuk mengukur efektivitas keputusan operasional jangka pendek yang diambil oleh ALKO, beberapa cara yang dapat diterapkan. Yang pertama, analisis kinerja keuangan rasio likuiditas, yaitu mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio seperti current ratio dan quick ratio dapat memberikan gambaran tentang kesehatan likuiditas bank. Kemudian ada juga return on asset, yaitu mengukur beberapa efisien bank menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Peningkatan ROA dapat menunjukkan keputusan operasional yang efektif. Kemudian yang kedua, pengukuran rasio value at risk. Maaf, yaitu mengukur potensi kerugian maksimum dalam portofolio bank dalam periode tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Ini membantu dalam memahami risiko yang dihadapi bank akibat keputusan operasional jangka pendek. Kemudian yang ketiga, evaluasi proses operasional efisiensi proses, yaitu mengukur waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proses operasional. Kemudian audit internal, melakukan audit untuk penilaian kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, serta efektivitas keputusan operasional yang diambil. Kemudian yang keempat, penyesuaian analisis data historis. Membandingkan hasil keputusan operasional saat ini dengan data historis untuk menilai apakah keputusan yang diambil lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dengan menerapkan beberapa tersebut, ALKO dapat secara efektif mengukur dan mengevaluasi keputusan operasional jangka pendek yang diambil, serta memastikan untuk tetap responsif terhadap dinamika pasar yang tepat. Sekian untuk jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang untuk tim oposisi mengajukan pertanyaan kepada tim afirmasi. Dipersilakan. Baik, izin bertanya kepada tim afirmasi, bagaimana ALKO dapat memastikan bahwa strategi jangka panjang yang diterapkan tetap relevan dengan perubahan kondisi ekonomi makro yang cepat? Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari tim oposisi. ALKO dapat memastikan strategi jangka panjang tetap relevan dengan perubahan ekonomi makro melalui pemantauan rutin indikator ekonomi, penggunaan skenario dan stress testing, serta menjaga fleksibilitas strategi. Selain itu, kolaborasi dengan tim riset, pemanfaatan teknologi analitik, dan evaluasi berkala strategi juga membantu ALKO beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada kedua tim. Kita telah sampai pada sesi terakhir, yaitu kesimpulan dan penutup. Masing-masing tim akan diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan kesimpulan. Silakan tim afirmasi menyampaikan kesimpulan Anda. Baik, saya akan menyimpulkan dari tim afirmasi berdasarkan beberapa argumen yang telah kelompok kami sampaikan, dapat dari kesimpulan bahwa kami tetap setuju dengan pernyataan yang telah kami sampaikan. Pendekatan strategis jangka panjang memungkinkan ALKO untuk membuat keputusan yang lebih baik. Tidak hanya pertumbuhan yang berkelanjutan, tetapi juga untuk menjaga ketahanan terhadap risiko jangka pendek secara lebih terarah. Mungkin itu kesimpulan dari tim afirmasi. Terima kasih tim afirmasi. Selanjutnya tim oposisi, silakan sampaikan kesimpulan Anda. Kesimpulan pada debat ini, kami dari tim oposisi menyimpulkan bahwasanya meski strategi jangka panjang penting
Bank juga harus mengakui bahwa situasi pasar yang berubah dapat memerlukan adaptasi yang lebih cepat dan responsif. Prioritas seimbang antara strategi jangka panjang dan respon jangka pendek dapat memberikan keuntungan kompetitif yang lebih baik dalam lingkungan yang dinamis. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua tim atas partisipasi dan argumen yang telah disampaikan. Dengan ini, debat kita hari ini selesai. Semoga diskusi ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.